Mbak, kami yakin, dengar. Kami yakin meskipun mbaknya bawa pisau di gereja, kami yakin mbaknya orang baik. Maka kami yakin mbaknya menghormati tempat ibadah orang lain. Maka ayo kita. Ya saya tadi kan sudah minta maaf. Iya dimaafkan dan ini juga. Ayo. Bukan tempatnya ya. Iya. Ya saya mohon maaf ya. Ayo kita ke parkiran. Ayo. Itu Bunda Maria itu punya anak kan? Kalau punya anak kan ada ayahnya kan? Iya. Ayahnya itu siapa namanya? Oh siapa? Mbak kan bisa ada pelajaran menghormati, menghargai, ada pelajaran menghormati, menghargai. Nah, ini loh, ini kan tempat ibadah. Berarti kan harus tempat suci, harus dihormati dan dihargai. Nah, ini sekarang sudah selesai, mau ditutup. Kalau mau bicara nggak apa-apa, kami nggak melarang. Nah, sekarang waktunya bicara di luar, karena ini sudah selesai. Itu berarti harus menghormati dan menghargai. Oke? Ya, ayo. Gini Bu, ini pertanyaannya belum selesai. Belum selesai pertanyaannya. Belum selesai pertanyaannya. Belum selesai pertanyaan. Kita ngomong di luar. Dalam 5 menit Anda nggak keluar polisi ke sini. Iya nggak apa-apa, saya nggak takut. Saya nggak tahu ya masalah. Saya sudah minta maaf. Saya benar-benar sini sudah minta maaf. Saya sudah mengganggu ritual kalian. Sudah Ritual bukan ritual. Ya menyembah ya. Ibadah. Kamu sembahyang berdoa ya. Kita ya sembahyang berdoa. Iya sembahnya kan. Kalian sembahnya berdoa kan. Itu namanya menghina loh kalau ritual. Enggak, kan tadi kan katanya ada membawa pisau dalam tempat ibadah. Itu juga menghina juga, dosa juga. Kamu tadi keluarkan pisau dari sini, aku lihat. Ayo, jangan diulang lagi. itu bukan dari aku. Aku disuruh sama orang. Siapa? Allah Ta'ala ya Nur. Siapa? Allah Ta'ala itu orang. Allah itu Tuhan yang harus bilang orang tadi. Kok bilang orang kan? Iya. Kalau orang itu yang kalian sembah. Iya tadi katanya disuruh orang. Siapa? Yang nyuruh bawa pisau. Iya. Tadi katanya Enggak, orang. ada orang yang ngasih. Siapa? Ada kamu kenal orangnya? Laki-laki loh. Siapa? Ada namanya. Iya laki-laki tadi. Di mana? Siapa? Di mana? Pakai jubah hitam gitu. Terus dia pakai kopi ya. Terus kenapa disuruh apa kamu? Katanya disuruh bawa pisau. Buat apa? Disuruh bawa ke sini. Buat apa? Bahwa saya kan ke sini benar-benar saya mohon maaf, saya sudah mengganggu agama dan beribadahkan. Enggak yang dulu bawa pisau tadi siapa? Pisau itu disuruh sama orang. Siapa namanya? Kamu masa nggak kenal disuruh mau aja? Ya kan disuruh katanya kalau nggak mau katanya mau dimatiin aku. Terus terus siapa? Saya mau belain kamu. Siapa? Ayo kita ke sana. Kenal orangnya, kenal. Enggak? Tadi itu orangnya pakai masker gitu. Jumpa di mana tadi? Di situ itu. Di mana? Iya saya itu tadinya mau ke situ mau ke kakak. Coba lihat KTP-nya. Rumah kakak? Saya nggak punya KTP. Saya umur baru 18 tahun. 18 sudah punya KTP. Belum, soalnya saya orang Madura. Punya KTP. Iya, saya berangkat nggak dibolehin, nggak bisa katanya kalau 18 tahun. Madura langsung ke sini. Iya. Kok tahu alamatnya sini siapa yang ngasih tahu? Orang. Katanya disuruh masuk ke sini. Disuruh ketemu bawa pisau. Itu katanya gini. Itu Bunda Marianya itu punya anak kan? Bunda Marianya itu ngomong nanti di luar. Bunda Marianya itu bawa anak kan? Bener kan? Boleh pertanyaan nggak mau jawab apa kalau nggak Bawa anak. Itu ada suaminya kan? Kita jawab. Ya, ada suaminya kan? Ayo kita ke sana. Bukan di sini. Itu Ayo kita jawab di luar, ayo. suaminya kan? Kita jawab di luar. Oke. Rohima kan nggak mau pemaksaan toh. Ayo kita ke sana. Ada suaminya. Ada suaminya. Tidak akan dijawab kalau masih di sini ya. Kita ke sini lah. Tidak akan dijawab selama di sini. Ayo kita keluar. Enggak, saya udah makan tadi.
Kalau menurut kalian kata-kata saya itu salah? Nggak mau jawab kalau nggak mau di luar. Ya, tidak akan dijawab. Kalau masih di sini tidak akan dijawab. Bukan ruang konsultasi. Kalau nggak mau dengerin, nggak mau menghormati. Ya udah, saya Ya, Nah ya itu diambil Ya. dibawa dulu. Bawa dulu. Izinnya, botol minumnya. kok sampai mau bawa polisi loh. Lah kamu kan apa? Soalnya tadi bawa pisau kenapa? Tujuannya apa? Itu tuh disuruh sama orang. Ya, itu enggak boleh kan? Enggak boleh kan? Tujuannya apa? Katanya kalau nggak mau, katanya saya akan digituin, ditusuk gitu katanya. Lah kamu kan di sana ada orang, kamu bisa teriak, Iya. kamu bisa Di lapor situ itu juga. kan katanya- Kamu naik sepeda motor lari. Itu di gang loh yang bilang di gang sepi gitu. Kamu naik motor kan, kamu bisa lari. Kamu kalau punya Tuhanmu, Allahmu, kamu harus percaya sama Allahmu. Kalau ada orang sesat ngajarin kamu bisiin itu nggak benar. Ya Allah bukan tadi. Iya, Iya lu kamu loh, kan katanya Iya kan, gitu. bener kan Allah? Nggak boleh nyakitin orang loh, nggak bawa pisau kayak gitu. Enggak, Ayo. katanya Allah kan tadi. Udah mau keluar, ayo keluar. Ayo, sambil jalan keluar. Ayo. Tadi saya Ayo. tadi katanya itu Allah Mau diteruskan di luar, ayo. Oke. Nggak jadi jawab, like, masuk nggak keluar. Ayo. Ayo. Kita dijawab di luar ya. Kita dijawab di luar ya. Iya. Ya. Saya takut di Airnya. Bawa air minum deh. saya nggak mondok. Di rumah. Keluar dulu. Enggak, saya sekolah. Lah kok nggak sekolah? Ayo, kita keluar. Ayo. Sudah. Nggak nanya sama madrasah mana. Ya wes tak nanya madrasah mana. Iya, aku lagi di sini loh. Ini dari Sumeneb. Iya di sini. Sekolahnya itu Di mana? kalian kenal tak yang namanya Syifa Nahon? Iya dulu. Halo. Kita keluar dulu ya. Nggak boleh keluar Pak. Jangan Tutup. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'd. Segala puji hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah bagi junjungan kita Nabi Allah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Taib ikhwatil kiram, a'azanallahu wa iyyakum. Baru-baru ini telah viral di media sosial bahwasannya ada seorang wanita berhijab, dia memasuki gereja, letaknya yaitu di Surabaya, dan orang ini berumur 18 tahun, katanya orang Madura, dan polisi mengatakan bahwasannya orang tersebut bergangguan jiwa atau ODGJ, orang dengan gangguan jiwa. Orang tersebut atau perempuan tersebut masuk kepada salah satu rumah ibadah, yaitu orang Nasrani atau gereja, dengan dia membawa sajam. Tidak tahu alasannya apa untuk dia membawa alat tersebut. Apakah ini settingan atau benaran? Wallahu a'lam, masih diselidiki oleh pihak kepolisian. Tetapi kita ketahui bahwasannya kita seorang muslim tidak boleh menakut-nakuti atau membunuh orang kafir, yang dalam hal ini kita kategorikan. Yang pertama yaitu yang tidak boleh kita bunuh yaitu kafir zimmi, atau kafir yang membayar jizyah atau upeti tiap tahun sebagai imbalan mereka tinggal di negeri kaum muslimin. Ini tidak boleh dibunuh, haram membunuhnya. Yang kedua yaitu kafir muahad, atau kafir yang ada kesepakatan antara orang kafir dengan kaum muslimin dalam waktu yang telah disepakati. Yang ketiga yaitu kafir musta'man, yaitu kafir yang mendapatkan jaminan keamanan dari kaum muslimin. Ini juga tidak boleh dibunuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 29. Bismillahirrahmanirrahim.
qatilul ladzina la yu'minuna billahi wala bil yaumil akhir wala yuharrimuna ma harramallahu wa rasuluhu wala yadinuna dinal haqqi minal ladzina utul kitab hatta yu'tul jizyata ayyadi wa hum sagirun. Artinya, perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian mereka tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya, dan mereka tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu agama Allah, yaitu orang-orang yang telah diberi kitab hingga mereka membayar jizyah atau pajak dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk. Larangan untuk membunuh atau menakut-nakuti kafir zimmi itu sebagaimana hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, man qatala qatilan min ahli zimmati lam yajid rihal jannah wa in rihaha la yujadu min masirah arba'ina aman. Barang siapa yang membunuh kafir zimmi, maka ia tidak akan mencium bau surga, padahal sesungguhnya bau surga tercium dalam perjalanan 40 tahun. Hadis riwayat An-Nasa'i. Begitu juga kita tidak boleh membunuh kafir mu'ahad. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihal jannah wa in rihaha tujadu min masiratin arba'ina aman. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kita juga tidak boleh membunuh kafir musta'man sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Taubah ayat 6. Wa in ahadum minal musyrikin astajarak fa'ajirhu hatta yasma' kalamallah thumma ablighuhu ma'manah dzalika bi annahum qaumul la ya'lamun. Dan jika di antara kaum musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah, kemudian antarkan dia ke tempat yang aman baginya, itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Oleh karena itu, tidak boleh seorang pun mengganggu kafir yang telah disebutkan di atas, yaitu kafir zimmi, mu'ahad dengan musta'man. Dan juga hadis Nabi SAW berkenaan dengan yaitu kafir musta'man. Zimmatul muslimina wahidatun yas'a biha adnanuhum. Zimmah kaum muslimin itu satu, diusahakan oleh orang yang paling bawah sekalipun. Hadis riwayat Bukhari. Imam An-Nawawi menerangkan tentang maksud kata zimmah dalam hadis tersebut, bahwasannya kata zimmah adalah jaminan keamanan bagi orang-orang kafir dari kaum muslimin, dan hal tersebut sah dan diakui. Oleh karena itu, siapa saja yang diberikan keamanan orang kafir oleh kaum muslimin, maka haram mengganggunya sepanjang dalam jaminan keamanan tersebut. Hadis riwayat Muslim atau syarah Muslim. Dan kafir yang boleh dibunuh yaitu kafir harbi dalam peperangan. Itu pun ada tata caranya atau kategorinya. Kita tidak boleh sembarangan. Padahal agama kita yaitu agama rahmatan lil alamin, agama yang mendasarkan asas yaitu rahmatan lil alamin. Jangankan untuk membunuh, membom, demo saja tidak diperkenankan, apalagi membunuh atau mengganggu orang-orang kafir yang dilindungi oleh konstitusi negara dan darahnya dilindungi oleh agama kita. Hanya kafir harbilah yang boleh dibunuh, itu pun dalam peperangan. Tetapi dikhawatirkan dengan adanya kejadian tersebut dijadikan
bahan framing oleh orang-orang yang tidak suka dari kaum sebelah. Bahkan yang mengatakan bahwa si perempuan tersebut disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita ketahui bahwasanya dalam video tersebut si perempuan itu disuruh oleh seseorang yang dia tidak kenal berpakaian kopiah untuk membawa sajam ke dalam gereja untuk mengganggu mereka. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini pisaunya ya yang dia bawa ya. Oke, jadi wanita ini adalah seorang pemuja Allah SWT ya, pemuja Allah Subhanahu wa taala. Tuh langsung bawa-bawa Allah gitu ya. Dari tadi kita dengar, seharusnya kita kedengeran ya bahwa dia ngaku dia orang Madura, dia berusia 18 tahun, belum punya KTP, sekolah di madrasah, dan dia datang untuk berdebat, untuk mendebat orang-orang Kristen. Dia pengen bilang orang Kristen menyembah manusia, ini standar Islam di mana-mana begitu ya. Dan dia ambil bawa pisau, saya nggak tahu mau ngapain dia bawa pisau. Katanya dia bawa pisau itu disuruh Allah SWT, diskusi sama orang yang pakai kopiah, katanya kalau misalnya dia nggak mau, dia bakal ditusuk malah gitu. Ini ada fitnahan di sini. Katanya perempuan itu disuruh oleh Allah SWT kata dia. Kita udah tonton videonya dari awal sampai akhir ya. Video itu berdurasi 3 menit lebih dan perempuan itu tidak ada menyebutkan bahwa dirinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perempuan itu sebutkan bahwa dirinya disuruh oleh seseorang, bukan Allah Subhanahu wa taala. Tapi di sini tanpa lagi memframing bahwa wanita itu katanya disuruh Allah Subhanahu wa taala. Coba kita simak nih ya. Dan dia ambil bawa pisau, saya nggak tahu mau ngapain dia bawa pisau. Katanya dia bawa pisau itu disuruh Allah SWT. Disuruh Allah SWT. Silahkan teman-teman ulang lagi tonton videonya. Perempuan itu tidak ada mengatakan bahwa dirinya disuruh oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi di channelnya Tanpa Ragi ini, wah, di framing segala macam rupa, ajaran Islam lah begini, ajaran Islam itu ngeri dan lain sebagainya. Ini kita lihat di menit yang lainnya ya. Ini parah, dia mengundang teman-temannya juga membahas ini. Kita simak nih. Jadi teman-teman ya, ikutinlah kayak aku nih. Mumpung masih sempat murtad sebelum terlambat. Ini akan terulang lagi penyakit sebelum apa ya, pemerintah mengakui bahwa memang benar di dalam Islam itu ada ajaran kekerasan. Tuh, akhirnya ajaran Islam yang diserang nih kan. Harus diakui itu dulu, baru bisa apa yang mau diperbaiki ya terserah lah apa yang mau diperbaiki lah. Mulai dari mengakui itu dulu. Kalau nggak akan berulang lagi. Ya, begitulah framing mereka ya. Karena ada berita ini langsung heboh, langsung memfitnah agama. Alhamdulillahirabbil alamin.